Taiwan tidak ada kasus baru pada 11 Mei, tetapi ada penambahan satu kasus meninggal, yaitu seorang pria berusia 40-an tahun. Hingga saat ini telah tercatat 7 kasus kematian. Taiwan tidak ada penambahan kasus baru lokal berturut-turut 29 hari. Fakultas Kesehatan Masyarakat NTU berpendapat bahwa meskipun COVID-19 telah meleda di Taiwan, tetapi tetap ada kemungkinan timbul kembali pada musim gugur yang mungkin akan berlanjut hingga 2 tahun. Instansi medis harus menentukan prosedur penanganan termasuk cadangan staf medis untuk merawat pasien kritis. Selain itu juga menyarankan pusat untuk membuat standarisasi model perawatan medis dalam periode pandemi dan bukan diatasi oleh rumah sakit secara mandiri. 医师他们需要一些专业指引，在什么时候呢？就是碰到伦理冲突的时候，比如说呼吸器不够、病房不够的时候，你要分配给谁？这个对医师来讲是一个很大的煎熬。所以这需要有一些指引。 Fakultas Kesehatan Masyarakat menyatakan seiring dengan penutupan berbagai aktivitas, pandemi telah mengubah kebiasaan berobat masyarakat. Jumlah pasien di Taiwan pada kuartal pertama tahun ini telah berkurang sekitar 14%, operasi berkurang 20 hingga 25%, dan dampak pada kuartal kedua tahun ini diperkirakan akan lebih besar lagi. Seiring meredanya pandemi, Fakultas Kesehatan Masyarakat NTU beranggapan bahwa pembukaan blokir harus mempertimbangkan perkembangan ekonomi dan tindakan pendukung seperti menjaga jarak sosial untuk mengurangi dampak terhadap ekonomi. Pada tanggal 11, Wakil Wali Kota Taipei Huang Sansan mengumumkan bahwa ruang umum tertutup akan beroperasi secara bertahap per 18 Mei dengan pemenuhan 3 persyaratan, yaitu sistem nama asli, tidak melebihi 50 orang, dan tidak makan bersama. Mengenai penyerahan kuasa pusat kepada Pemda tentang bar dan klub malam yang telah ditutup sejak sebulan yang lalu, Huang berpendapat bahwa pelaksanaan sesuai 4 persyaratan yang ditentukan pusat akan mengalami kesulitan. Kota New Taipei mengajukan lebih 9.000 permohonan dana bantuan ke Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan. Wali Kota New Taipei Hou Youyu akan mempercepat warga menerima dana bantuan. 420 permohonan dana akan dicairkan sesegera mungkin. 地方一定要以民众快速拿到纾困金为主轴，所以市长一定负起责任，能审、快审、速审。 Hou Youyu menegaskan bahwa permohonan akan ditinjau dalam 3 hari dan pencairan dana akan dilaksanakan sesegera mungkin. Sementara dari tanggal 6 hingga 8 Mei, Kota Taipei menerima 5.444 permohonan dan dana untuk 69 diantaranya telah dicairkan. Penurunan infeksi massal terjadi di klub malam Itaewon, Seoul, Korea Selatan. Seorang pria mengunjungi 5 klub malam gay tanpa memakai masker sebelum dinyatakan positif telah menyebabkan 50 orang terinfeksi virus corona pada awal bulan ini. Dia dinyatakan positif pada tanggal 6 dan menimbulkan krisis infeksi klaster karena jumlah pengunjung 5 klub malam tersebut diperkirakan mencapai 7.200 orang. Wali Kota Seoul memerintahkan penutupan semua bar dan klub malam tanpa batas waktu. 서울시는 지금 이 순간부터 즉시 클럽, 감성주점, 콜라텍, 룸살롱 등 모든 유흥시설에 대해서 집합 금지 명령을 발령합니다. 이 순간부터 해당 시설은 영업을 중지하여야 하고 위반하는 경우 엄중한 처벌을 받게 될 것입니다. Pada tanggal 10, Korea Selatan mengumumkan penambahan 34 kasus baru. Warga Korea Selatan menilai pencegahan pandemi tidak boleh longgar. Cuaca yang panas ditambah belum tibanya musim hujan membuat turunnya kadar oksigen di sungai Xindian dan menyebabkan gerombolan ikan mati. Saat pasang naik, bangkai ikan yang mengeluarkan bau menyengat mengalir ke sisi kota Taipei, kemudian kembali mengalir ke sisi kota New Taipei pada saat surut. Pemkot kedua kota telah mengerahkan sekitar 30 kapal untuk menyaring bangkai ikan dan menempatkan tali penghalang minyak di jembatan Chongchen serta memasang jaring di jembatan Fuhe untuk mengatasi masalah ini sesegera mungkin. Suhu tinggi muncul di Nanhou pada tanggal 10 yang melonjak hingga 40 derajat Celcius. Biro Cuaca Pusat mengatakan musim hujan akan tiba pada tanggal 10 malam dan hujan akan turun hingga tanggal 12. Kedatangan hujan ini diharapkan bisa menurunkan suhu di seluruh Taiwan.